Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Ramadan dari kelas A Manajemen Angkatan tahun 2023 dengan NIM B1B1230030 program studi manajemen. Di sini saya akan membahas tentang perubahan organisasional dan manajemen stres. Perlu kita ketahui pengertian perubahan organisasional dan manajemen stres. Perubahan organisasi adalah proses yang disengaja dilakukan dengan tujuan membuat kondisi organisasi lain dari sebelumnya. Kondisi di sini mempunyai arti yang luas, dari yang sangat teknikal sampai sangat konseptual. Sementara itu, manajemen stres adalah teknik atau strategi yang dilakukan untuk mengurangi efek negatif dari stres terhadap kesehatan badan dan pikiran. Oke, next selanjutnya. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang kekuatan untuk perubahan, di mana ada 6 perubahan kekuatan. Yang pertama, hakikat tenaga kerja. Contohnya seperti lebih banyak keanekaragaman budaya populasi penduduk lanjut usia, meningkatnya imigrasi dan outsourcing. Yang kemudian teknologi, komputer dan perangkat genggam yang lebih cepat, lebih murah dan mudah dibawa, kemunculan dan pertumbuhan dari situs jejaring sosial dan menafsirkan kode genetika manusia. Yang ketiga yaitu goncangan ekonomi, naik dan turunnya pasar perumahan secara global, keruntuhan faktor finansial dan resesi global. Kemudian kompetisi para pesaing global, mager dan konsolidasi. Yang kemudian meningkatnya regulasi perdagangan dari pemerintah. Yang kelima yaitu kecenderungan sosial, yang itu terjadinya liberalisasi tingkat laku yang mengarah pada karyawan yang memiliki sifat homo, lesbian, dan transgender, meningkatnya kesadaran lingkungan, dan meningkatnya regulasi perdagangan dari pemerintah. Selanjutnya yaitu kita akan membahas politik dunia, yaitu kenaikan biaya kesehatan, tingkah laku sosial yang negatif yang mengarah pada bisnis dan ekstraktif atau membuka pasar di Cina. Oke, selanjutnya next. Selanjutnya bagian B, perubahan terencana. Perubahan terencana adalah perubahan aktivitas yang disengaja dan berorientasi pada tujuan dan perubahan juga yang membuat hal yang berbeda, di mana adanya agen perubahan orang-orang yang bertindak sebagai katalisator dan mengasumsikan tanggung jawab untuk mengelola perubahan aktivitas. Oke, next selanjutnya. Bagian C, perubahan terhadap perlawanan. Perlawanan terhadap perubahan dapat menjadi positif terhadap diskusi dan debat terbuka. Tanggapan tersebut itulah yang biasanya lebih disukai, berupa sikap apatis atau diam, dan dapat mengidentifikasikan bahwa para anggota organisasi dilibatkan dalam proses perlawanan tidak tetap dan dalam acara-acara yang terstandarisasi. Dalam perlawanan terhadap perubahan terdapat adanya tantangan yang lebih besar, di mana mengelola perlawanan yang bersifat implisit atau yang ditangguhkan. Oke, next selanjutnya. Dalam perlawanan tersebut, berikut cara mengatasi perlawanan terhadap perubahan. Yang pertama yaitu dengan adanya pendidikan dan komunikasi. Yang kedua yaitu adanya partisipasi. Yang ketiga yaitu membangun dukungan dan komitmen. Yang keempat yaitu mengembangkan hubungan yang positif. Yang kelima, mengimplementasikan perubahan secara adil. Dan yang keenam, memanipulasi dan kooptasi. Yang ketujuh, memilih orang yang menerima perubahan. Yang kedelapan yaitu karena adanya paksa-paksaan. Itulah yang saya jelaskan. Next selanjutnya. D. Pendekatan untuk mengelola perubahan organisasional. Beberapa pendekatan untuk mengelola perubahan yaitu 1. Model 3 langkah dari Lewin, yaitu mencairkan pergerakan, baku kembali, kekuatan yang mendorong. Yang kemudian rencana 8 tahap Kotter untuk mengimplementasikan perubahan, yaitu ada metode penelitian yang dapat Anda tuliskan pada halaman ini.
dan adanya riset tindakan. Riset tindakan adalah perubahan yang didasarkan pada kumpulan data secara sistematis dan kemudian melakukan seleksi atas perubahan tindakan yang didasarkan pada apa yang diidentifikasikan data yang dianalisis. Yang kemudian pengembangan organisasional. Pengembangan organisasional adalah kumpulan dari intervensi perubahan yang terencana ditetapkan pada nilai demokratis yang humanistik yang berupaya untuk meningkatkan efektivitas organisasional dan mensejahterakan karyawannya. Oke, next. Dalam pengembangan organisasional. Dalam pengembangan organisasional, terdapat nilai-nilai yang mendasari sebagian besar upaya pengembangan organisasional antara lain, yaitu menghormati orang, yang kemudian kepercayaan dan dukungan, yang ketiga adanya kekuatan dan pemerataan, yang keempat konfrontasi, yang kelima yaitu adanya partisipasi. Lain itu, terdapat teknik pengembangan organisasional atau intervensi yang digunakan dalam mewujudkan perubahan antara lain. Yang pertama, pelatihan kreativitas. Yang kedua yaitu umpan balik atau survei. Yang ketiga yaitu konsultasi proses. Yang keempat, membangun tim proses. Yang kelima, pengembangan antar kelompok. Dan yang keenam adalah pertanyaan apresiatif. Oke, next selanjutnya. Menciptakan suatu budaya bagi perubahan. Dalam pembahasan tersebut terdapat dua pendekatan antara lain, yaitu menstimulasi inovasi budaya. Inovasi adalah suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau meningkatkan suatu produk, proses, atau jasa. Terdapat sumber inovasi, yaitu 1. Struktur organisatif secara positif memengaruhi inovasi. Oleh karena itu, mereka lebih rendah dalam diferensiasi vertikal, formalisasi, dan sentralisasi. Maka organisasi organik dapat memfasilitasi fleksibilitas, adaptasi, dan fertilisasi silang yang membuat adopsi terhadap inovasi yang lebih mudah. 2. Kepemilikan yang panjang dalam manajemen dihubungkan dalam inovasi. Yang ketiga yaitu inovasi dibina ketika terdapat sumber daya yang kendor. Yang keempat, komunikasi antar unit tinggi dalam organisasi yang inovatif. Oke, next selanjutnya. Dalam pembahasan tersebut juga terdapat dua pendekatan antara lain, yaitu menciptakan suatu pembelajaran organisasi, di mana pembelajaran organisasi adalah suatu organisasi yang telah mengembangkan kapasitas untuk menyesuaikan diri dan berubah, sedangkan pembelajaran lebih tunggal adalah suatu proses untuk memperbaiki kesalahan dengan menggunakan kebijakan masa lalu dan masa sekarang secara rutin. C. Perubahan organisasi dan stres. Perubahan organisasi adalah perubahan yang memadukan perilaku organisasi mengenai bagaimana orang reaksi terhadap faktor yang menyebabkan tekanan dan memberikan hasil yang lebih aktif daripada perubahan organisasional yang hanya dikelola secara objektif melalui penetapan tujuan. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya yaitu stres kerja dan manajemennya. Stres merupakan kondisi dinamis, yaitu individu berkonfrontasi dengan peluang, tuntutan, atau sumber daya yang terkait dengan apalah yang individu inginkan dan yang mana hasil yang mana dipandang tidak pasti. Dan penting, hal ini merupakan suatu definisi yang rumit. Mari kita lihat beberapa komponen-komponennya secara lebih dekat, yaitu sumber stres yang potensial terjadi karena faktor lingkungan, faktor organisasional, faktor pribadi, dan sumber stres adalah adiktif. Selain itu, perbedaan tujuan sumber stres karena individu antara lain yakni persepsi, pengalaman kerja, dukungan sosial, dan kepribadian yang relevan. Oke, next selanjutnya yaitu adanya perbedaan budaya. Perasaan yang menekan atau merasa tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaannya. Hal ini dikarenakan dalam budaya terdapat oleh
kolektivistik. Bekerja dengan ekstra jam kerja terlihat sebagai sebuah pengorbanan untuk membantu keluarga, sedangkan dalam budaya yang individualistik bekerja sebagai sarana untuk pencapaian pribadi yang diambil dari keluarga. Selain itu, konsekuensi dari stres yaitu munculnya gejala psikologi dan gejala perilaku. Hal inilah yang membuat banyak kalangan remaja yang memiliki stres. Hal ini karena adanya tuntutan tertentu. Oke, next selanjutnya yaitu mengelola stres. Mengelola stres yaitu memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan individu, di mana seorang karyawan dapat mengambil pribadi untuk menurunkan level stres efektif dari strategi individu yang telah terbukti efektif, meliputi teknik manajemen waktu, meningkatkan latihan fisik, latihan relaksasi, dan jaringan dukungan sosial diperlukan. Sedangkan pendekatan organisasional, beberapa faktor organisasional yang menyebabkan stres seperti tuntutan tugas dan peranan dikendalikan oleh manajemen, dan dengan demikian dapat dimodifikasikan atau diubah strategi untuk mempertimbangkan, meliputi seleksi karyawan yang ditingkatkan atau penempatan pekerjaan, pelatihan, penetapan tujuan yang relatif, merancang kembali pekerjaan, meningkatkan keterlibatan karyawan, dan meningkatkan komunikasi organisasi, cuti dalam panjang karyawan, dan program kejahatan korporat. Oke, next selanjutnya. Itulah materi yang dapat saya bawakan. Kesimpulannya yaitu perubahan merupakan bagian yang integral dalam pembahasan kita masing-masing. Jika lingkungan statis dengan tempur sempurna, jika keterampilan dan kemampuan dari para karyawan diperbarui dan tidak akan memburuk, serta di tempat persis sama dengan hari ini, maka perubahan organisasi akan memiliki sedikit atau tidak ada relevansi terhadap para manajer. Itulah yang bisa saya bawakan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.